warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Adila Citra Nindya. Yang kedua ada Ayu Purnami Wulan. Yang ketiga ada Indah Junita. Dan yang terakhir ada Rahmadila Amalia Putri. Di sini kami akan membahas materi mengenai ilmu hadis. Selamat menyaksikan, semoga paham dengan materi yang kami bawakan. Baik, materi pertama yang akan disampaikan yang tak kalah pentingnya dengan materi-materi selanjutnya ialah tentang pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis atau biasa kita sebut ulumul hadis, yang dalam bahasa Arab dikatakan dengan nama ulum al-hadis, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ulum dan al-hadis, di mana ulum yang mempunyai arti ilmu-ilmu dan al-hadis yang mempunyai arti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat-sifatnya. Jadi, dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa ulum al-hadis berarti ilmu-ilmu yang membahas dan berkaitan langsung dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ilmu hadis riwayah. Mungkin bagi sebagian masyarakat awam atau masyarakat umum ini adalah hal yang sangatlah asing. Maka dari itu, mari kita membahasnya bersama-sama. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis ini adalah ilmu hadis yang membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Rasulullah SAW. Dalam konteksnya, objek kajian ini terbagi menjadi dua, yaitu cara periwayatan dan yang kedua cara pemeliharaan. Dalam cara periwayatan ini, baik dilakukan secara penyampaiannya maupun penerimaannya. Sedangkan pada cara pemeliharaan hadis, yaitu bisa menggunakan dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Dan manfaat dari hadis riwayah ini adalah yang pertama, memelihara hadis-hadis secara lebih berhati-hati. Yang kedua, memelihara kemurnian dari aslinya sifat syariah. Yang ketiga, menyebar luaskan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi saya akan membahas mengenai ilmu hadis dirayah. Apa sih bedanya antara ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis dirayah? Jadi, ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang hanya mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui ihwal, sanad, dan matan. Mungkin di sini masih ada yang bingung, apa sih sanad dan apa sih matan? Jadi, sanad itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah siqat al-sanad, yang artinya segi keterpercayaan sanad. Yang kedua adalah itshal al-sanad, yang artinya segi persambungan sanad. Yang ketiga adalah syadz atau segi keselamatan dari kejanggalan. Yang keempat adalah illat, yang artinya keselamatan dari cacat. Dan yang terakhir adalah tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sedangkan matan adalah segi dari kesyahihan dan kedaifannya. Dan selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat dari hadis dirayah itu sendiri? Yang sudah saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui pertumbuhan serta perkembangan hadis dari dulu sampai sekarang. Yang kedua adalah dapat mengetahui tokoh-tokoh dan usahanya yang dilakukan dalam mengumpulkan serta memelihara dan bahkan meriwayatkan hadis hingga sekarang. Yang terakhir adalah mengetahui kaidah-kaidah yang tersedia atau yang telah ada. Selanjutnya, saya akan membahas ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa hadis memiliki persamaan arti dengan sunnah, kabar, dan atsar. Apa benar? Mari kita bahas satu persatu agar lebih memperjelasnya. Yang pertama, sunnah. Sunnah secara etimologis memiliki arti, yaitu menurut hadis riwayat Muslim yang bunyinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merintis suatu jalan yang baik,
maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi, yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan juga dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Menurut hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Al-Darami. Berdasarkan kutipan di atas, berarti kita tahu nih, sunnah tidaklah sama pengertiannya dengan hadis. Kenapa? Karena sunnah sesuai dengan pengertiannya secara bahasa adalah ditunjukkan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh atau suatu praktik yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya. Karena sunnah secara bahasa memiliki arti bahwa al-thariqah yang artinya jalan ataupun jalan kehidupan. Namun ada juga nih pengertian sunnah secara termologis. Mari kita bahas pengertian sunnah secara termologis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah pengertiannya menurut ulama hadis atau sama artinya dengan muradif. Para ulama hadis memberikan pendapat yang begitu luas terhadap sunnah karena mereka memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan contoh yang patut diteladani bagi manusia dalam kehidupan ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang bunyinya bahwa pada diri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah bagi umat Islam. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dengan demikian, para ulama hadis mencatat seluruh yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah SAW, baik yang mempunyai kaitannya dengan syara ataupun tidak. Definisi sunnah menurut para ulama ushul fikih. Di sini, sunnah dalam arti adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quran yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara. Mereka berpendapat demikian dikarenakan mereka memandang Rasulullah SAW sebagai syari, yaitu yang merumuskan hukum dan yang menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan dalam kehidupan ini dan memberikan kaidah-kaidah hukum yang dipergunakan dan dipedomani kelak oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum setelah beliau tiada. Yang ketiga adalah pengertian sunnah hadis menurut ulama fikih yang mengatakan sebuah definisi, yaitu karena sasaran pembahasan mereka ialah hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang terdiri atas wajib, haram, mundab atau sunnah, dan karahah dan mubah. Dan dapat kita simpulkan nih, dari ketiga pengertian tersebut ternyata memiliki arti yang sama. Namun, yang membedakannya hanya dikarenakan perbedaan dari yang terjadi pada tinjauannya. Padahal semua yang mereka jelaskan bersumber pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah kabar. Kabar menurut bahasa berasal dari kata al-naba yang artinya berita. Sedangkan pengertian menurut istilah terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama adalah kabar yang memiliki arti sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifatnya. Yang kedua adalah kabar yang memiliki arti berlawanan dengan hadis. Maksudnya, hadis di sini memiliki arti sesuatu yang datang langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan seorang ahli hadis disebut dengan muhadits. Sedangkan kabar adalah berita yang selain dari Nabi Muhammad SAW dan berkecimpung pada kegiatan sejarah atau sejenisnya yang biasa ahlinya disebut dengan nama akhbari. Dan yang ketiga adalah kabar yang lebih utama daripada hadis. Maksudnya adalah hadis di sini adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW atau dari selain Nabi
maksudnya adalah orang lain. Sampailah kita di materi penghujung dari pengertian ilmu hadis, yaitu tentang atsor. Atsor secara etimologis berarti bakia al-syai, yang artinya sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara termologis terbagi menjadi dua pendapat, yaitu yang pertama atsor yang bersinonim atau memiliki persamaan dengan hadis, yang artinya segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang kedua adalah menyatakan atsor berbeda dengan hadis. Jadi, dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa atsor adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rahmadila Amalia Putri. Terima kasih. Nama saya Rahmadila Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis, dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Sejarah dan perkembangan hadis dibagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama, masa kelahiran. Kelahiran hadis yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dilahirkan atau disabdakannya hadis itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal masa kenabian, masa sahabat, hingga pada penghujung abad pertama Hijriyah, lahirnya hadis adalah dari adanya interaksi Rasulullah sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan para sahabat atau umat lainnya, atau dengan kata lain dalam rangka penyampaian risalah, dan juga karena adanya berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umat dan dibutuhkan solusi atau jalan pemecahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak dicampur baurkan dengan hadis, dan juga untuk menjaga keaslian hadis itu sendiri. Yang kedua, masa penulisan. Penulisan hadis adalah salah satu bukti perhatian besar Rasulullah dan para sahabat akan hadis. Nabi Muhammad SAW mengangkat juru tulis dari kalangan sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya, dan untuk menulis surat-surat yang dikirimkan kepada raja untuk kepentingan dakwah Islam. Adapun untuk hadis, ternyata tidak ada perintah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulisnya, sehingga tidak terjadi halnya dengan Al-Quran. Dan bahkan yang populer adalah adanya larangan beliau untuk menulisnya. Tetapi banyak para ahli berpendapat bahwa seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah." Hadis riwayat Muslim. Tetapi di akhir hayat Rasulullah mengizinkan penulisan hadis seperti yang diriwayatkannya. Yang ketiga, masa pendewanan hadis atau masa pembukuan hadis secara resmi. Pembukuan hadis secara resmi baru dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah kedua dari dinasti Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Al-Aziz. Adapun faktor yang mendorong Khalifah untuk membukukan hadis secara resmi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kekhawatiran akan lenyapnya hadis. Yang kedua, munculnya hadis palsu akibat pertentangan politik dan mazhab. Yang ketiga, para sahabat terpencar di beberapa kota dan banyak diantaranya meninggal saat peperangan terjadi. Yang keempat, yaitu masa pentasihan atau lebih dikenal dengan masa seleksi atau penyaringan hadis. Periode seleksi ini muncul karena pada masa sebelumnya, yaitu pembukuan hadis secara resmi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama belum berhasil memisahkan antara hadis mauquf dan maqtu dari hadis marfu, dan antara hadis sahih dan
hadis dhaif. Ulama pada masa ini bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan terhadap hadis yang diterimanya. Dan berkat keuletan mereka, telah lahir kitab pokok yang 6 atau bisa disebut dengan Al-Kutub Al-Simah, yaitu yang pertama Al-Jami Al-Sah oleh Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim oleh Muslim Al-Hajjaj, yang ketiga Sunan Abi Daud oleh Abu Daud, yang keempat Sunan Al-Turmuzi oleh Al-Turmuzi, yang kelima Sunan Al-Nasari oleh Al-Nasari, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Yang kelima, masa pengkajian. Penyusunan kitab pada masa ini lebih mengarah kepada upaya pengembangan dengan beberapa variasi pentadwinan terhadap yang sudah ada. Di antaranya dengan menyimpulkan isi kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, atau mengumpulkan isi kitab yang sama, dan atau mengumpulkan kitab yang bernuansa hukum. Masa perkembangan hadis pada periode ini berlangsung sangat lama, yaitu dari abad keempat Hijriah hingga beberapa abad berikutnya sampai abad kontemporer. Yang keenam yaitu masa kontemporer. Masa kontemporer ini dimaksudkan sebagai masa yang berlangsung dari abad ke-7 sampai sekarang. Jalan yang ditempuh oleh ulama pada masa ini antara lain dengan menertibkan isi kitab-kitab hadis, menyaring dan menyusun kitab-kitab tahrij, menyusun kitab-kitab jami yang umum, kitab-kitab kumpulan hadis hukum, dan mentahrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab dan hadis-hadis yang terkenal dalam masyarakat, serta menyusun kitab atrof. Sekian penjelasan saya tentang sejarah perkembangan hadis. Selanjutnya penjelasan mengenai bentuk-bentuk hadis akan dibahas oleh Indah Junita. Baiklah, saya Indah Junita. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ada 5, yaitu yang pertama hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syariat, peristiwa dan kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak. Yang kedua, hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu hingga sekarang. Hadis-hadis fi'li biasanya terdapat pada kata-kata kona yaqumu atau ro'aitu ro'aina. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis ini berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya Nabi, membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tanpa memberi penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkan. Di antara hadis takriri adalah sikap Rasulullah SAW yang membiarkan para sahabat dan menafsirkan sabdanya tentang sholat pada suatu penerangan. Yang keempat, hadis hammi, yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Yang kelima adalah hadis ahwali, adalah hadis yang berupa ihwal Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk kategori keempat bentuk hadis di atas. Hadis ini termasuk kategori hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi Muhammad SAW. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang bentuk-bentuk hadis, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Purkami Wulan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran agama Islam menurut jumhur ulama adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud atau subutnya. Al-Quran adalah bersifat qat'i, sedangkan hadis, kecuali yang bersifat mutawir, sifatnya adalah zani al-wurud. Oleh karenanya, yang bersifat qat'i atau pasti didahulukan daripada yang zani atau relatif.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah uraian argumen yang dikemukakan para ulama tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dengan sifatnya yang qati al-wurud atau keberadaan yang pasti dan diyakini, baik secara ayat per ayat maupun secara keseluruhan, sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis yang statusnya secara hadis per hadis, kecuali yang bersifat mutawir adalah bersifat zani al-wurud. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar atau bayan terhadap Al-Quran. Ini berarti bahwa yang dijelaskan atau al-mubayan, yakni Al-Quran, kedudukannya adalah lebih tinggi daripada penjelas atau al-bayan, yakni hadis. Secara logis, dapat dipahami bahwa penjelas atau al-bayan tidak perlu ada jika sesuatu yang dijelaskan atau al-mubayan tidak ada. Akan tetapi, jika ada al-bayan, hal ini tidaklah berarti bahwa al-mubayan juga tidak ada. Dengan demikian, eksistensi keberadaan hadis sebagai al-bayan tergantung kepada eksistensi Al-Quran sebagai al-mubayan, dan hal ini menunjukkan bahwa didahulukannya Al-Quran dari hadis dalam hal status dan tingkatnya. Yang ketiga, sifat para sahabat yang menunjuk pada Al-Quran terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan jawabannya, barulah mereka merujuk kepada Al-Sunnah yang mereka ketahui atau menanyakan hadis kepada sahabat yang lain. Meskipun hadis berada di tingkat kedua, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai hadis karena keduanya, Al-Quran dan hadis, pada hakikatnya sama-sama berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, keduanya adalah seiring dan sejalan. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta disampaikannya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wahyu yang matlu atau yang bersifat mukjizat, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, dan yang kedua wahyu yang marwi dan gair matlu yang bersifat tidak mukjizat, yaitu kabar yang datang dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang berfungsi menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber hukum syar'i yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seorang untuk memahami hukum syar'i secara baik kecuali dengan merujuk kepada keduanya. Menurut Al-Syadhibi, tidak ada satupun permasalahan yang dibicarakan oleh hadis kecuali maknanya telah ditunjukkan oleh Al-Quran, baik secara umum atau ijmali atau secara terperinci atau tashili. Al-Syadhibi juga menyimpulkan bahwa seluruh perkataan, perbuatan, dan takrir Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah merujuk kepada dan bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Al-Quran, sebagian hadis adalah lebih bersifat operasional karena fungsi utama hadis Nabi SAW adalah untuk sebagai penjelas atau al-bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran yang sering disebut dengan fungsi bayan takrir. Dalam hal ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat Al-Quran, bahkan persis sama baik dari segi keumumannya atau mujmal maupun perinciannya atau tafsil. Fungsi yang kedua yaitu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Fungsi hadis sebagai penafsir terhadap Al-Quran dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu yang pertama, menafsir serta memperinci ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau bersifat global. Nah, yang kedua, mengkhususkan atau taksis ayat-ayat yang bersifat umum atau am. Dan yang ketiga, memberi batasan atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Lalu, fungsi hadis yang ketiga adalah menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran yang disebut dengan bayan tasyiri. Terhadap fungsi sunnah yang pertama dan kedua, para ulama telah sepakat. Namun terhadap fungsi yang ketiga, yaitu fungsi tasyiri atau penetapan hukum yang tidak diatur sama sekali oleh Al-Quran, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama
adalah yang melihatnya sebagai hukum yang secara permulaan ditetapkan oleh sunnah. Lalu pendapat yang kedua adalah ada yang melihatnya sebagai hukum yang asalnya ditetapkan dari Al-Quran. Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat bahwa Rasul SAW dapat saja membuat hukum tambahan yang tidak diatur oleh Al-Quran. Dalam konteks inilah, umat Islam dituntut untuk taat kepada Rasul SAW sebagaimana dituntut untuk taat kepada Allah SWT. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan hadis dengan Al-Quran. Perbandingan dimaksud adalah persamaan dan perbedaan keduanya dari berasalnya dan kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama persamaannya. Tentang persamaan Al-Quran dan hadis adalah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hadis dan Al-Quran adalah sama-sama sumber ajaran Islam, dan bahkan hakikatnya keduanya adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perbedaannya. Meskipun hadis dan Al-Quran adalah sama-sama sumber ajaran Islam dan dipandang sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya tidaklah persis sama, melainkan terdapat beberapa perbedaan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Untuk mengetahui perbedaannya, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian dan karakteristik dari Al-Quran, sebagaimana halnya dengan hadis. Al-Quran adalah kalam Allah dan bersifat mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran tersebut diantaranya terletak pada ketinggian balaghah atau kandungan sastranya yang mencapai tingkatan di luar batas kemampuan manusia, sehingga masyarakat Arab, khususnya manusia pada umumnya, tidak mampu untuk menandinginya. Membaca Al-Quran hukumnya adalah ibadah dan sah membaca ayat-ayatnya di dalam sholat, sementara tidak demikian halnya dengan hadis. Keseluruhan ayat Al-Quran diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang periwayatannya menghasilkan ilmu yang pasti dan yakin keautentikannya pada setiap generasi dan waktu. Ditinjau dari segi periwayatannya tersebut, maka nas-nas Al-Quran adalah bersifat pasti wujudnya. Akanal hadis sebagian besar adalah bersifat ahad dan zanni al-wurud, yaitu tidak diriwayatkan secara mutawatir, kalaupun ada hanya sedikit sekali yang mutawatir, lafaz dan maknanya sekaligus. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa kami sampaikan tentang studi Islam dan kajian hadis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.